Oke, karena sudah waktunya jam 9.40, silakan on cam dan di mute. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Huzaimi, Eskom Mkom selaku pembina UKM FT-ITC. Yang terhormat Kak Dimas Riko Putra Husada selaku Ketua Umum UKM FT-ITC 2021. Yang terhormat Ahmad Barizi selaku Ketua Pelaksana Study Club UKM FT-ITC 2021. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri pembukaan Study Club UKM FT-ITC dengan tema Building a New Technology Generation in the Pandemic Area dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, saya Siti Nur Aini selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, laporan ketua pelaksana. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, acara inti. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara pertama, yaitu acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, laporan ketua pelaksana, yaitu dari saudara Ahmad Barizi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kenapa udah? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di acara pembukaan Study Club UKM FT-ITC 2021. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara Study Club UKM FT-ITC 2021. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pembukaan Study Club UKM FT-ITC 2021. Study Club merupakan sebuah kegiatan belajar tentang teknologi yang diselenggarakan oleh UKM FT-ITC. Adapun tema yang diangkat pada periode ini yaitu Building a New Technology Generation in the Pandemic Era, yang diselenggarakan dengan total peserta sebanyak 100 peserta. Adapun pembelajaran difokuskan ke dalam 3 bidang, yaitu web, Android, dan game. Tujuan dari study club ini adalah meningkatkan skill dan memperluas pengetahuan di bidang teknologi seluruh anggota UKM FT-ITC. Adapun harapan untuk acara ini, semoga study club dapat berjalan dengan lancar tanpa terkendala suatu hal apapun, kenyamanan peserta dalam pembelajaran, dan juga semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila nanti di acara ini ada kekurangan. Sekian laporan dari Ketua Pelaksana.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Umum FTITC kepada Kak Dimas Eriko Putra Husada, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Tetap semangat. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama-tama cuman selamat buat teman-teman yang untuk mengikuti acara ini. Ibaratnya cari ilmunya sebanyak-banyak mungkin, karena acara ini mungkin akan nanti banyak sekali ilmu yang bermanfaat gitu buat teman-teman. Jadi baik di sini kan ada juga yang angkatan 2020, 2019. Jadi masih banyak belum juga yang belum mengenal codingan, program, dan banyak juga software-software yang belum kalian ketahui, contohnya kayak Android dan game gitu. Jadi untuk memperluas relasi kalian, wawasan kalian, nanti untuk kedepannya silakan dicermati lagi, silakan dicatat kalau bisa, silakan diimplementasikan juga seperti itu. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini terbuang sia-sia. Jadi itu saja sih yang mungkin yang saya sampaikan ya buat teman-teman. Jadi tetap semangat untuk acara ini, karena mungkin ini akan bermanfaat untuk kedepannya bagi kalian semua. Mungkin tidak banyak yang biasa saya sampaikan, mungkin cuma itu saja. Sekian dari saya selaku Ketua Umum UKM FTITC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua sekaligus membuka acara Study Club UKM FTITC 2021 yang terhormat Bapak Ahmad Fuzaini Eskom Mkom, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan semoga tetap semangat dalam kondisi yang seperti saat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, termasuk belajar berbagai macam ilmu yang sedang ditekuni oleh teman-teman. Yang saya banggakan, para pengurus UKM FTITC Fakultas Teknik yang sampai saat ini alhamdulillah masih tetap semangat di dalam membuat acara, memberikan edukasi kepada rekan-rekannya semua, sehingga rekan-rekannya kaderisasi di ITC masih tetap berjalan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan sebelum saya membuka acara. Yang pertama, kepada para pengurus UKM FTITC, saya sangat mengapresiasi sekali kepada usaha teman-teman, karena teman-teman sekalian sudah menggunakan salah satu nikmat, yaitu adalah nikmat untuk beradaptasi. Kita semua diberi kemampuan untuk beradaptasi, terutama beradaptasi dengan lingkungan dan beradaptasi dengan keadaan. Saya berharap ke depan adaptasi ini bisa terus dilakukan, sehingga banyak program-program lain yang bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini.
Saya selalu mengatakan kalau ada teman-teman yang ke rumah itu pengurus ITC itu yang ke rumah, saya selalu mengingatkan dalam kondisi seperti apapun program-program yang ada di UKMF ITC itu harus bisa adaptif dengan keadaan. Namanya juga ITC, Information Technology Center. Kalau misalnya teknologi tidak bisa beradaptasi dengan situasi, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, itu namanya bukan teknologi, tetapi itu adalah produk-produk lama. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman teruslah berinovasi, teruslah membuat program-program yang adaptif dengan kondisi kita saat ini. Karena memang kita tidak bisa memaksakan diri untuk bisa bertatap muka. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke kampus. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk kumpul-kumpul bersama. Oleh karena itu, kita bisanya adalah memanfaatkan teknologi yang ada untuk keberlangsungan UKMF ITC. Sekali lagi, ini adalah langkah awal yang luar biasa menurut saya, karena 1 tahun kemarin itu sepertinya vakum sekali, hampir tidak ada kegiatan. Oh ada sih, sempat ke lab, kalau tidak salah saya sempat buka acara di lab waktu itu. Kalau bisa dilakukan secara virtual seperti ini, yang penting adalah isinya, bukan kepada seremonialnya. Sekali lagi, yang penting adalah konten dari program, bukan seremonial programnya. Karena kondisinya memang seperti ini. Saya berharap ke depan teman-teman bisa adaptif lagi dan bisa lebih semangat lagi di dalam memberikan manfaat kepada yang lain. Ada 2 hal yang paling penting di dunia ini. Yang pertama adalah salah satu yang paling penting di dunia ini adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan teman-teman sebagai pengurus saat ini sangat memiliki kesempatan yang luar biasa bagaimana memberikan manfaat kepada adik-adik kelasnya, mengedukasi, melakukan kaderisasi, karena adik-adiknya ini nanti akan menjadi penerus pemegang tongkat estafet UKMF ITC. Sekali lagi, silahkan kalian berkreasi, silahkan kalian berinovasi untuk melakukan kaderisasi dan melakukan pembelajaran kepada adik-adiknya. Itu yang sangat kami harapkan. Kemudian bagi adik-adik para anggota ITC sekalian, ada banyak teknologi yang bisa kita pelajari. Tadi disebutkan ada mobile programming, ada web programming, ada Python, ada banyak sekali. Tetapi perlu diketahui, orang tahu itu katanya ada 2 macam. Ada 2 tipe orang tahu itu. Yang pertama adalah orang yang tahu sedikit dalam banyak hal. Jadi tahu sedikit dalam banyak hal. Jadi Python tahu tapi sedikit, hello world aja, hello world gitu, sudah, ada yang lagi. Kemudian buat web tahu sedikit tapi cuman bisa buat halaman welcome to my website misalnya. Kemudian mobile programming tahu sedikit, artinya tahu sedikit semua. Ada orang yang begitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang tahu banyak dalam sedikit hal. Jadi tahunya banyak sekali tetapi dalam konteks yang yang sempit. Misalnya dia menguasai ilmu matematika. Ini disebut dengan ahli atau scientist. Jadi kalau kita bicara tentang profesor ekonomi, maka dia yang paling banyak tahu tentang ekonomi. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain dia tidak begitu menguasai. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman nanti
memilih satu di antara banyak hal itu untuk tidak diperdalam, untuk ditekuni, untuk kemudian menjadi ahli di bidang itu. Yang paling sekarang itu yang banyak sekarang dibicarakan itu adalah yang pertama adalah artificial intelligence, misalnya menggunakan Python. Kemudian yang kedua, hampir semua instansi, hampir semua orang, hampir semua lembaga itu punya yang namanya website. Maka mau tidak mau nanti website itu menjadi kebutuhan dan harus ada. Dan hampir semua pemilik website, hampir semua orang, instansi, websitenya itu juga diintegrasikan dengan yang namanya mobile programming. Jadi webnya harus bisa diakses menggunakan mobile phone. Karena sekarang sekian orang itu 90 berapa orang gitu, kalau tidak salah 90-an persen orang mengakses internet itu saat ini menggunakan mobile, menggunakan handphone. Oleh karena itu tekunilah bagaimana kemudian memanfaatkan, memaksimalkan fungsi dari handphone yang ada saat ini. Paling kalau kita pelajari sekarang kan handphone itu hanya digunakan untuk WA, teleponnya telepon WA, SMS sudah tidak pernah, telepon sudah tidak pernah. Sekarang adanya adalah voice call, kemudian ada video call, kemudian ada ya paling kemudian sosial media dan seterusnya. Oleh karena itu saya berharap nanti teman-teman semua menekuni satu di antara banyak di antara banyak programming yang bisa dilakukan. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan tetap semangat dalam kondisi seperti apapun. Kita harus selalu berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan. Dan kita saat ini sedang dalam proses mencari ilmu. Kata Sayyidina Ali, orang yang sedang mencari ilmu itu pada hakikatnya dia sedang mencari surga. Jadi teman-teman yang sekarang lagi belajar ilmu ini, katanya status WA-nya itu adalah OTW surga, gitu kan ya, statusnya itu. Oleh karena itu silahkan dimanfaatkan dengan baik dan semoga nanti bermanfaat. Mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai karena ada jam 10 saya ada ada kegiatan lain. Semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik study club ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara study club UKMF ETC 2021 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya disampaikan. mohon izin duluan ya. Ya Bapak, Sudah. terima kasih ya Pak. Terima kasih disampaikan acara selanjutnya, yaitu acara inti. Memasuki acara inti, yaitu penjelasan teknis dan peraturan Study Club UKM FT/ITC yang akan disampaikan oleh Saudara Ade Selo Sapualam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mau share screen terlebih dahulu.
Oke, apakah sebelumnya PPT-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan acara study club UKM FT ITC 2021 dengan tema Building a New Technology Generation in the Pandemic Era. Next. Apa itu sih study club itu? Nah, study club merupakan kegiatan belajar bersama tentang IT yang diselenggarakan oleh pengurus UKM FT-ITC kepada seluruh keluarga besar UKM FT-ITC. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah dan mengembangkan soft skill serta hard skill anggota UKM FT-ITC dan seluruh mahasiswa UTM yang diharapkan dapat mencetak anggota muda yang berguna bagi UKM, kampus, dirinya sendiri, dan masyarakat luas. Nah, apa sih keuntungan mengikuti study club ini? Yang pertama, kita dapat mengasah hard skill kita. Nah, jadi di study club ini terdapat 3 bidang peminatan yang akan dibagikan. Nah, para peserta dapat mengasah hard skill-nya di bidang web, bidang game, dan juga bidang Android. Nah, yang kedua, mentor yang sudah berpengalaman. Nah, di kegiatan study club ini ada mentor yang sudah berpengalaman yang dapat membimbing kita untuk dapat mempelajari lebih jauh lagi bidang peminatan yang ditawarkan. Baik, yang ketiga, kita akan dapat banyak relasi. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti acara study club ini kan banyak. Nah, kita bisa menambah teman untuk bisa saling tukar ilmu dan berdiskusi bersama. Dan nomor 4, kita akan mendapatkan e-sertifikat dan juga uang pembinaan, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, yang kelima, kita akan mendapatkan jodoh bila beruntung. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang statusnya adalah jomblo, setelah mengikuti kegiatan study club ini, bisa merubah status jomblo tersebut menjadi tidak jomblo lagi. Lanjut. Amin. Apa sih bidang minat yang ditawarkan dalam study club UKM FT-ITC 2021 ini? Yang pertama adalah web, yang kedua adalah Android, dan ketiga adalah game. Next. Timeline kegiatan. Nah, yang pertama akan di-share modul melalui GCR. Setelah di-share modul, akan di-share materi melalui GCR. Nah, setelah share materi dilakukan selama seminggu, akan dilakukan dengan meet dengan mentor lewat Google Meet. Setelah itu akan diajukan quiz melalui Quizizz. Dan di penghujung acara akan diajukan sebuah proyek besar melalui Google Meet. Nah, yang pertama adalah share modul. Modul akan dibagikan sebelum materi dibagikan. Jadi modul ini akan dibagikan sebelum materi video dibagikan. Diharapkan para peserta mempelajari modul ini sebelum video materi akan dibagikan. Jadi para peserta sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang materi sebelum menyaksikan video materi. Modul akan dibagikan setiap minggu. Modul berisi tentang pokok-pokok materi yang akan diajarkan. Dan diharapkan para peserta mempelajari modul sebelum materi di-share. Next. Selanjutnya, share materi plus referensi. Nah, peserta akan dimasukkan ke GCR sesuai bidang
yang diminati. Dan materi akan di-share di GCR masing-masing. Materi di-share setiap hari Senin sampai Jumat di setiap jam 7 pagi. Materi yang di-share berupa link video dari channel YouTube yang sudah profesional. Nah, apa sih spesialnya dari study group ini? Kan cuma share materi video dari YouTube. Nah, yang spesial di sini merupakan terdapat meet bersama mentor. Nah, meet bersama mentor ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Meet ini akan membahas tentang materi yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Nah, jadi para peserta dapat menanyakan segala materi yang sudah disampaikan, yang sudah di-share berupa video pada minggu sebelumnya kepada mentor yang sudah berpengalaman. Nah, bersama mentor ITC yang sudah pro-player dan berpengalaman. Meet dilaksanakan via Google Meet. Setiap bidang perminatan memiliki Meet yang berbeda. A. Meet Web dilaksanakan pada hari Jumat. Meet Android dilaksanakan pada hari Sabtu. Dan Meet Game dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, jadi terdapat 3 link Meet yang berbeda. Akan tetapi, jika peserta web sudah mengikuti Meet pada hari Jumat, maka peserta web juga diperbolehkan untuk mengikuti Meet Android atau Meet Game pada hari berikutnya. Selanjutnya, jam dimulainya Meet akan diberikan 4-3 hari sebelum Meet dimulai. Jadi 4-3 hari sebelum Meet dimulai akan dibagikan pamflet untuk jadwal Meet bersama mentor. Selanjutnya, jadwal Meet bisa berubah-ubah dan perubahan tersebut akan diberitahukan 4-3 hari sebelum Meet. Nah, selanjutnya adalah quiz. Quiz akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Quiz dilaksanakan via Quizizz dan quiz dibuka selama 24 jam pada hari yang telah ditentukan. Setiap soal di Quizizz terdapat waktu. Nah, jadi sistem dari quiz ini itu dibuka selama 24 jam. Akan tapi setelah memasuki quiz, di setiap soal tersebut memiliki deadline yang berbeda-beda. Quiz akan membahas materi pada minggu sebelumnya. Lanjut ke tugas besar. Peserta akan dibagikan menjadi beberapa kelompok di setiap bidang peminatan. Kelompok akan dibagikan pada pertengahan bulan. Nah, jadi para peserta akan diberi tugas secara kelompok untuk membuat suatu proyek besar, seperti bidang web, membuat sebuah program website, bidang game, membuat sebuah program game, dan juga bidang Android, membuat sebuah program aplikasi. Dan pada pertengahan bulan akan ada rekapan absen. Peserta yang diperbolehkan mengikuti kegiatan proyek besar adalah peserta yang minimal kehadirannya 70%. Nah, jika peserta tersebut di bawah 70%, tidak boleh mengikuti tugas besar. Akan tapi para peserta tersebut masih boleh mengikuti rentetan acara study club. Selanjutnya, peserta tidak boleh kopas dalam mengerjakan proyek besar. Selanjutnya, peserta mengumpulkan proyek besar maksimal pada 7 Juni jam 12 malam. Akan dipilih satu pemenang proyek besar di setiap bidang peminatan. Jadi akan dipilih satu pemenang di setiap bidang peminatan. Di bidang web ada satu, di bidang game ada satu, dan di bidang Android ada satu. Di akhir Meet dengan mentor, masing-masing kelompok proyek besar harus mempresentasikan hasil proyek besarnya. Nah, akhir Meet dengan mentor ini akan dilakukan di penghujung acara study club. Nah, para peserta akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek besar yang sudah mereka buat. Pemenang dari proyek besar akan mendapatkan sertifikat study club, piagam penghargaan proyek besar, showcase tentang proyek besar, dan pemenang akan di-up di IG UKM FT ITC dan dibuat story oleh seluruh keluarga besar UKM FT ITC. Dan tidak lupa, para pemenang juga akan mendapatkan uang pembinaan. Selanjutnya, e-sertifikat. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan e-sertifikat di dalam study club UKM FT ITC 2021 ini? Nah, yang pertama, peserta
harus absen di setiap kegiatan study club. Yang kedua, peserta harus mengikuti seluruh kegiatan study club ini dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jadi peserta harus mengikuti acara study club ini dalam hati yang terdalam. Tidak boleh ada unsur paksaan atau unsur karena disuruh teman atau pacar yang punya pacar. Yang ketiga, peserta akan mendapatkan sertifikat study club setelah acara study club selesai. Peserta yang di bawah 70% kehadiran pada 3 minggu pertama tidak akan mendapatkan sertifikat study club. Nah, jadi 3 minggu pertama peserta akan direkap absennya. Nah, peserta yang di bawah 70% tidak akan mendapatkan sertifikat study club. Akan tetapi, para peserta masih diperbolehkan untuk mengikuti seluruh rentetan acara study club UKM FTTC sampai selesai. Yang kelima, peserta harus mengerjakan proyek besar. Ketentuan perizinan. Nah, peserta diperbolehkan izin apabila mempunyai alasan yang kuat. Alasan kuat tersebut harus disertai dengan bukti yang autentik. Bukti autentik contohnya seperti jika kita sakit, kita mengumpulkan surat dokter. Atau jika kita ada praktikum, ada UTS atau ada ulangan, nah kita harus membuktikan melalui screenshot. Jika alasan kita karena kita tidak bisa mengikuti karena kita ngopi atau kita berpacaran yang memilih pacar, itu tidak bisa diterima. Yang ketiga, izin dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Yang keempat, izin dilakukan via PC WA ke PC yang sudah tertera. Nah, teknis absensi. Untuk absensi materi yang dilakukan selama Senin sampai Jumat, web Android game, caranya dengan menulis nama, NIM prodi pada kolom komentar kelas GCR setiap bidang. Contohnya seperti David Nasrullah, NIM dan prodi sistem informasi. Yang kedua, absensi di Google Form untuk meet dengan mentor. Nah, untuk meet dengan mentor ini, absensi akan dibagikan lewat Google Form dan dibagikan lewat chat dalam Meet tersebut. Terima kasih. Mungkin sekian dari pembacaan teknis study club dan kita akan pindah ke jadwal study club. Baik, kita masuk pada jadwal kegiatan peserta study club UKM FTTC 2021. Nah, untuk divisi web, pada 18 April, jam setengah 10 sampai selesai pembukaan study club ITC 2021. Nah, pembukaan ini sudah kita lakukan hari ini. Dan nanti malam, 18 April, pada jam 7 malam, atau fleksibel, atau bisa berganti-ganti, modul akan dibagikan melalui GCR dan para peserta harus mempelajari mandiri modul 1 di GCR. Nah, untuk hari Seninnya sampai hari Jumat 19 sampai 23 April setiap jam 7 pagi itu belajar mandiri materi berupa link video yang telah dibagikan di GCR. Nah, untuk 24 April pada 7 malam itu belajar mandiri modul 2 di GCR.
Nah, untuk 25 April itu kuis 1 yang untuk kuis 1 ini yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu waktunya itu 24 jam, dan setelah kita memasuki kuis, setiap soal di kuis akan memiliki deadline tersendiri. Nah, pada 26 sampai 30 April seperti biasa, setiap jam 7 pagi belajar mandiri materi di KCR. Untuk 30 April pertepatan hari Jumat itu jam 3:15 sore meet bersama mentor. Waktu dalam meet ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, 3-4 hari sebelumnya akan diumumkan untuk jadwal meet-nya. Oke, dan 2 Mei hari Sabtu, 2 Mei hari Minggu jam 7 malam belajar mandiri modul 3. 3-7 April jam 7 malam belajar mandiri materi yang sudah diberikan berupa video di KCR. Dan 8 Mei jam 7 pagi belajar mandiri modul 4. Dan 9 Mei itu ada kuis 2. 10 Mei ini pembagian kelompok proyek besar. Jadi para peserta akan dibagikan kelompok, dan hasil pembagian kelompok akan di-share di grup besar. 10-14 Mei belajar mandiri materi di GCR. 14 Mei belajar mandiri modul 4. Dan 17-21 Mei seperti biasa, Senin sampai Jumat, setiap jam 7 pagi itu belajar materi link video di GCR. Dan 20 Mei yaitu setiap hari Jumat pada jam 3:15 sore itu meet bersama mentor. Itu dapat berubah. Nah, perlu diingat bahwa meet dengan mentor di bidang web ini selalu dilakukan pada hari Jumat. Nah, untuk 23 Mei jam 7 malam belajar mandiri modul 6. Nah, jadi modul 6 akan dibagikan di GCR. Dan 23 Mei akan dilakukan kuis 3. Nah, seperti biasa 24-28 Mei Senin sampai Jumat setiap jam 7 pagi belajar materi di GCR. Nah, 28 Mei jam 15:15 meet bersama mentor. 30 Mei setiap jam 7 malam belajar mandiri modul 7. Dan pada 30 Mei juga ada kuis, yaitu kuis 4. Untuk hari selanjutnya 31 sampai 4 Juni setiap jam 7 pagi seperti biasa share materi berupa link video di GCR. Untuk 5 Juni jam 7 pagi belajar mandiri modul 8. Nah, untuk 7 sampai 11 Juni seperti biasa setiap jam 7 pagi itu belajar mandiri materi di GCR. Untuk 7 Juni itu pengumpulan proyek besar. Nah, deadline-nya sampai jam 12 malam. Nah, untuk 12 Juni itu meet dengan mentor presentasi proyek. Meet akan dilaksanakan menyesuaikan mentor. Nah, jadi jadwal meet untuk presentasi proyek akan dibagikan 1 minggu sebelum meet dimulai. Nah, untuk 13 Juni yaitu kita sampai pada penghujung acara pada jam 7:30 malam itu penutupan study club. Nah, untuk jamnya ini dapat berubah-ubah dan akan diinformasikan akan diinformasikan 1 minggu sebelum study club dimulai. Next. Nah, untuk jadwal game dengan Android sama dengan web. Yang beda adalah game meet bersama mentor dilaksanakan
setiap hari Minggu, dan Android dilaksanakan setiap hari Sabtu. Baik, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Jadwal dari Study Club jadwal dari ITC 2021. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ditanyakan, bisa melalui on mic dan on cam, atau bisa melalui chat pada Zoom ini. Izin bertanya. Persilakan, monggo Kak, gimana? Berarti untuk link Gameit itu yang ada di GCR ya, buat pertemuan mentornya. Mohon maaf, apakah bisa diulang? Oke. Berarti untuk link Gameit yang ada di Classroom itu untuk pertemuan dengan mentornya. Iya. Jadi gini Terus di Classroom itu dengan mentor. Terus tadi kan ada ketentuan izin. Berarti kalau misal udah izin dengan alasan yang kuat, itu tetap dianggap hadir. Untuk itu toleransi, Kak. Kalau boleh tahu itu kelompoknya satu kelompok berapa anggota? Baik, untuk setiap kelompok itu ada berapa orang itu akan diumumkan setelah para panitia sudah merekap absen. Jadi menyesuaikan jumlah peserta yang ada. Peserta yang lulus Oke, makasih. Baik, terima kasih kembali. Lain, ada yang dipertanyakan? Ayo mungkin teman-teman dari angkatan 20 nih. Oh, ada yang nanya di room chat. Nah, saya bacakan ya. Namanya Jupriyadi dari Mekatro 20. Mau tanya Kak, itu kan pelatihannya ada web, Android, dan game. Yang saya tanyakan software yang digunakan setiap bidang fokusnya masing-masing itu menggunakan software apa aja ya Kak? Terima kasih.
Ayo monggo Kak Ade. Akan diinformasikan kembali melalui mentor mulai. Jadi ditunggu aja ya. Hanya sedikit gambar di bidang web menggunakan Visual Video Code dan di Android menggunakan Android Studio. Bagaimana Jupriyadi dari Metro, apakah sudah terjawab? Mungkin sudah terjawab, kurang jelas suaranya Kak. Oke. Saya jelas tadi ya. Jadi mungkin gambarannya dari web itu menggunakan Visual Code, bisa menggunakan Notepad++ bisa, Sublim bisa. Itu kalau web. Kalau Android memakai Android Studio. Tetapi yang game akan diinformasikan lagi ketika sudah berjalan nih programnya gitu. Apakah kurang jelas? Bagaimana? Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Lanjut pertanyaan lagi ya. Permisi, izin bertanya, saya Robi dari Informatika 19. Untuk proyek besar ini pengerjaannya dalam jangka waktu berapa lama ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi proyek besar ini akan dilaksanakan pertengahan bulan study club sampai akhir bulan study club. Nah, jadi study club ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Untuk proyek besarnya ini akan dilaksanakan di pertengahan bulan sampai di waktu dilaksanakan itu ada 1 bulan. Terima kasih. Bagaimana, Kak Robi, sudah terjawab? Jadi pengerjaan itu ada 1 bulan kurang lebih. Terima kasih. Kembali bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo teman-teman. Ini kurang jelas. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman, nggak usah sungkan. Ayo monggo, kalau belum jelas silahkan bertanya biar lebih jelas gitu teman-teman. Mungkin jika semuanya sudah jelas gitu,
ada perwakilan dari teman-teman deh kalau emang ini udah jelas gitu. Jadi bisa lanjut ke acara selanjutnya gitu. Bagaimana? Permisi, izin bertanya. Ya, dipersilakan monggo. Itu yang jadwal study club itu apa boleh di-share? Habis ini secepatnya akan di-share jadi jadwal sama peraturan. Oke, baik, terima kasih. Nah, terima kasih kembali sudah bertanya. Monggo, teman-teman. Jika sudah jelas, monggo ada yang bersuara udah jelas gitu. Jadi bisa lanjut ke acara selanjutnya. Bagaimana? Jelas. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang malu atau mungkin nanti itu baru terbesit pertanyaan, monggo langsung, gak usah sungkan-sungkan, langsung chat di grup WA ya. Silakan di situ, jika bisa menjawab dari teman-temannya ya pasti dijawab. Oke, jangan sungkan-sungkan, silakan tanya di grup ya. Oke. Terima kasih disampaikan oleh Kak Adi, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari teknis tadi klub UKM FTITC dan juga jadwal. Jika saya ada salah kata-kata dan salah kalimat, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, penutup, silakan teman-teman on cam ya untuk melakukan sesi dokumentasi ya. Silakan on cam dulu. Ditunggu. Yuk on cam yuk. Ayo on cam. Oke, dari hitungan ketiga ya, senyum ya. Oke. 1, 2, 3, smile. Nah, lagi-lagi. 1, 2, 3, smile lagi. Karena pesertanya banyak, saya bentar ya. Lagi. Lagi. 1, 2, 3, smile. Lagi, karena banyak. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan UKM pembukaan study club UKM FT ITC dengan bacaan hamdalah bersama-sama. alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.